Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kembali kita ke topik lanjutan untuk uji aktivitas anti hepatitis C. Ya. Jadi kita lanjutkan bagaimana metode di dalam pengujian anti hepatitis C virus. Dalam hal ini adalah pengujian secara in vitro menggunakan kultur sel. Bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan? Ya. Jadi, pertama yang penting adalah sampel ya. Sampel yang kita gunakan seperti saya sampaikan sebelumnya ya di topik sebelumnya. Jadi sampel ini bisa mulai dari bahan crude ekstrak ya, dari fraksi yang sudah dipisahkan ekstraknya, kemudian dari isolat ya, dari isolat yang sudah dimurnikan atau senyawa yang sudah diidentifikasi strukturnya ya, ini kita sebut dengan senyawa. Bahan lainnya adalah sini dalam pengujian tentunya kita memerlukan media untuk pertumbuhan. Jadi ada medium digunakan DMEM dari Giftco, kalau bisa juga menggunakan dari merek yang lain ya, atau medium yang lain yang sesuai. Kemudian medium ini diperkaya dengan 10% fetal bovine serum ya, atau disebut dengan FBS, non essential amino acid, kemudian kanamisin ya. Kemudian kita juga gunakan DPBS, tripsin yang berfungsi untuk melepaskan sel dari dinding Petri ya. Kemudian formaldehid untuk proses fiksasi, triton juga diperlukan di dalam proses fiksasi, dan staining ya, proses staining. Ini ada beberapa antibody yang diperlukan ya, ada first antibody, primary antibody, digunakan serum manusia ya atau human serum. Kemudian secondary antibody digunakan HRP code anti-human immunoglobulin atau MPL ya. Untuk uji sitotoksisitas kita menggunakan regen MTT ya, dan tentunya ada regen-regen yang lain yang tidak utama yang perlu diketahui. Selain bahan ya, di dalam pengujian anti hepatitis C ini, karena kita bekerja dengan virus ya, virus ini sangat infeksius, jadi kita perlu menggunakan suatu kondisi yang khusus, kondisi ruangan yang spesifik ya. Jadi perlu menggunakan BSC2, Biosafety Cabinet 2, di mana di sini memiliki airflow yang spesifik ya, dengan kecepatan tertentu, kemudian terhindar dengan interaksi udara luar ya, dan juga melindungi peneliti dari infeksi virus tersebut. Kemudian inkubator ya, ini untuk proses inkubasi sel. Kita gunakan inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius, 5% CO2 ya. Terus centrifuge ya, centrifuge digunakan untuk proses pemisahan baik itu sel hepatosit maupun nanti untuk proses pembuatan virus. Nah, kemudian untuk pengujian sitotoksisitas diperlukan microprid reader ya, merupakan alat yang khusus ya di sini, di mana dengan alat ini kita bisa mendeteksi absorbansi dari zat uji atau reagen karena adanya reaksi antara MTT reagen ini dengan sel yang hidup. Nah, karena di sini pekerjaan kita adalah steril ya, jadi semua bahan, semua alat yang kita gunakan ya, alat-alat gelas, kemudian pipet dan sebagainya, Petri, well ya, harus dalam kondisi steril, cup ya, semua dalam kondisi steril sehingga kita perlukan autoclave untuk proses sterilisasi. Bagaimana penyiapan bahan tanaman? Bahan tanaman
Tadi pertama proses ekstraksi ya. Ekstraksi kita bisa memilih pelarut tertentu yang sesuai dengan tanaman yang kita uji. Kemudian fraksinasi, isolasi dan identifikasi senyawa yang aktif. Selama proses dari ekstraksi, kemudian fraksinasi, ke isolasi dan identifikasi ini terus dilakukan pengujian ya. Tujuannya apa ya? Jadi proses pengujian ini disebut dengan bioactivity guided isolation ya. Jadi untuk ekstrak yang aktif akan dilanjutkan dengan proses fraksinasi. Kemudian setelah proses fraksinasi ya, akan didapatkan beberapa fraksi. Nah, fraksi ini akan diuji, yang aktif akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu isolasi. Setelah proses isolasi diuji, didapatkan beberapa isolat aktif ya. Kemudian dari isolat aktif ini akan diidentifikasi struktur senyawanya. Ini yang dinamakan dengan bioactivity guided isolation. Nah, berikut adalah contoh ya tanaman ruta ya. Tanaman ruta ini diambil daunnya, kemudian diambil daunnya ya, kemudian diekstraksi dengan menggunakan etanol. Tentunya daun ini dikeringkan dulu, jadi dalam bentuk simplis ya. Daun dikeringkan dengan cara diangin-anginkan, kemudian diserbuk, baru diekstraksi dengan menggunakan pelarut yang kita inginkan. Di sini menggunakan etanol ya, untuk mendapatkan ekstrak etanol. Nah, selain itu bisa juga menggunakan ekstraksi secara bertingkat ya, dengan pelarut yang mempunyai tingkat kepolaran yang berbeda. Nah, di sini kita gunakan 3 macam pelarut: N-heksan, diklorometan, dan metanol, di mana N-heksan itu adalah non-polar, diklorometan semipolar, dan metanol yang polar. Sehingga dengan tingkat kepolaran ini diharapkan dapat memisahkan kandungan kimia yang tingkat polaritasnya berbeda. Nah, kemudian masing-masing diuji aktivitasnya dan dilakukan proses fraksinasi sampai dengan isolasi dan struktur determinasi. Nah, untuk proses ini beberapa metode yang mendukung, yaitu dengan kolom kromatografi, HPLC, LCMS, serta NMR. Ya. Oke. Berikutnya penyiapan dari sel hepatosit ya, dan virus hepatitis C. Nah, sel hepatosit ini yang kita gunakan adalah U7ET ya. Ini dikembangkan oleh salah seorang peneliti ya dari Jepang, kemudian dikultur dengan menggunakan media DMEM. Setelah dikultur ya, diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius dan diamati bagaimana pertumbuhan dari sel. Sel yang tumbuh dengan baik ya akan dilakukan proses passing sel, di split, dipisahkan ya. Kemudian sel yang sudah konfluen ini bisa digunakan untuk uji, yaitu sel dengan kerapatan kurang lebih 80%. Ini siap digunakan untuk uji, artinya sel itu bisa tumbuh dengan baik ya. Nah, bagaimana dengan penyiapan virus ya? Virus yang kita gunakan adalah virus GFH1 ya. Diambil supernatannya dari virus, kemudian dikoleksi ya, dikembang pada medium, kemudian diinkubasi ya, dikembangkan, diinkubasi pada hari ketiga sampai dengan hari kelima setelah diinkubasi. Jadi setiap hari akan dilakukan proses koleksi dari supernatan. Nah, setiap supernatan yang dikoleksi tadi dihitung tingkat pertumbuhan dari virusnya. Setelah itu dihitung virusnya yang mempunyai pertumbuhan lebih besar dari 1 kali 10 pangkat 5, maka digunakan untuk pengujian dari anti hepatitis C ini. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan pada tahapan pengujian
hepatitis C. Ya. Jadi kita gunakan 48 well plate. Jadi perlu diingat ya, semua material yang kita gunakan harus dalam kondisi steril seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi 48 steril well plate. Nah, ini di seeding cell ya. Ini namanya seeding cell, di mana kita tanamkan sel hepatosit di sini dengan kerapatan tertentu, kemudian diinkubasi selama 1 hari. Dan setelah 1 hari diinokulasikan antara virus dengan sampel. Jadi digabung dulu virus dan sampelnya, kemudian diinkubasi lagi selama 2 jam ya. Sisa virus dibuang dan dilakukan proses washing atau pencucian. Nah, setelah washing kita inokulasikan lagi sampel ya dengan konsentrasi yang sama ya, dan diinkubasi selama 2 hari. Nah, setelah 2 hari ini maka virus akan menginfeksi sel ya, menginfeksi sel. Nah, berapa banyak sel yang terinfeksi ini bisa kita tetapkan dengan metode titrasi virus ya. Bagaimana caranya? Ya, dari supernatan ini kita infeksikan lagi di 96 well plate ya, yang sudah ditanam atau sudah melalui proses seeding sel hepatosit pada H-1. Jadi 1 hari sebelumnya kita siapkan dulu seedingnya ya. Kemudian setelah 1 hari diinfeksi atau diinokulasi supernatan yang berasal dari sini tadi ya, diinfeksikan ke 96 well plate ya. Tentunya harus dilakukan proses pengenceran dengan pengenceran tertentu ya, untuk mendapatkan jumlah infected cell yang optimal, artinya bisa terbaca dengan baik, jangan sampai terlalu padat atau terlalu sedikit ya. Nah, kemudian diinkubasi 4 jam dan sisa dari virus supernatan tadi dibuang dan ditambahkan medium ya, medium yang mengandung metilen MC ya, metil selulose ya. Kemudian diinkubasi lagi selama 2 hari, dan dari 2 hari ini dilakukan proses infeksi ya, fiksasi, dilakukan fiksasi dan staining untuk bisa mendeteksi jumlah atau banyaknya sel yang terinfeksi oleh virus. Nah, selain uji aktivitas, kita juga harus menjamin bahwa sampel yang kita uji ini tidak toksik terhadap sel hepatosit, sehingga perlu dilakukan uji ini ya. Kenapa? Karena yang menjadi target kita adalah zat yang aktif dan tidak toksik. Karena kalau kita mendapatkan zat aktif tapi toksik, ini justru akan membahayakan di sel hepatosit. Jadi harapannya adalah aktif dan tidak toksik. Nah, pada uji sitotoksisitas ini ya, kita lakukan seeding sel hepatosit pada 96 well plate ya. Kemudian diinkubasi selama 1 hari dan dilakukan inokulasi sampel. Jadi sampel saja di sini, tidak perlu penambahan virus ya. Sampel saja dengan konsentrasi yang sama seperti pada pengujian uji aktivitas. Nah, selanjutnya diinkubasi selama 2 hari. Dan setelah 2 hari kita tambahkan reagen MTT ya, untuk mengetahui reaksi antara reagen ini dengan sel yang hidup, di mana reaksi ini tadi nanti akan terukur ya, diinkubasi selama 4 jam untuk mengoptimalkan reaksi yang terjadi, dan selanjutnya diukur dengan menggunakan microplate reader ya. Dari pengukuran ini akan didapatkan absorbansi dan dianalisa lebih lanjut. Nah, analisa apa yang bisa kita lakukan ya, dari sel yang terinfeksi ini dihitung persen penghambatannya, berapa hambatan pertumbuhan dari
infected sel yang infeksinya ya. Kemudian dengan menggunakan probit analisis kita bisa menetapkan aktivitasnya berdasarkan nilai IC50 atau inhibition concentration pada 50%. Nah, demikian juga untuk uji toksisitas ya. Kita setelah mendapatkan nilai absorbansi, kemudian dihitung persen sel viability atau sel yang hidup, persen sel toxicity, dan ditetapkan juga nilai cytotoxic concentration pada 50% atau CC50 ya. Nah, untuk mengetahui gambaran dari sel yang terinfeksi ya, hasil pewarnaan kita bisa lihat di sini ya. Kita untuk mengamati sel yang terinfeksi ini kita memerlukan mikroskop ya. Jadi pengamatan dengan mikroskop. Jadi warna coklat-coklat ini merupakan sel yang terinfeksi. Ini pada kontrol negatif, begitu banyak sel yang terinfeksi. Kita bandingkan dengan sampel ya. Jadi sampel sini sel yang terinfeksinya lebih sedikit dibandingkan dengan kontrol. Artinya apa? Di sini ada penghambatan sampel terhadap pertumbuhan atau terhadap infeksi dari virus. Oke, baik. Nah, ini adalah contoh ya hasil pengujian uji aktivitas hepatitis C ya. Pada sampel A ada beberapa macam konsentrasi ya, dibuat seri pengenceran mulai dari 0,01 mikrogram per mililiter sampai dengan 100 mikrogram per mililiter. Kemudian direplikasi pengujiannya, dihitung persen infeksinya, dihitung persen hambatannya, dan kemudian di rata-rata kita bisa melihat hambatan pada tiap-tiap konsentrasi pengujian ya. Nah, dari konsentrasi ini yang nantinya dihitung IC50-nya. Nah, ini adalah contoh hasil uji sitotoksisitas ya. Jadi diuji beberapa konsentrasi ini dari 0,01 mikrogram per mililiter sampai dengan 1000 ya. Kemudian dari absorban yang terukur ditetapkan persen sel viabilitas dan persen toksisitasnya, sehingga kita bisa mengukur rata-ratanya dan ditetapkan nilai CC50-nya. Nah, di dalam mempertimbangkan mana yang paling baik untuk dikembangkan sebagai obat anti hepatitis C, kita harus membandingkan antara toksisitas dan aktivitas ya. Di mana perbandingan antara toksisitas dan aktivitas ini disebut dengan selektivitas indeks, yang menunjukkan ya range berapa besar zat tersebut aktif dengan toksik. Semakin besar SI-nya artinya ini semakin baik atau semakin terpilih, menjadi pilihan yang utama dalam pengembangan suatu tanaman untuk anti hepatitis C ya. Jadi dari sini penjelasan tentang bagaimana pengujian hepatitis C dan bagaimana menetapkan toksisitasnya sehingga memilih mana yang terbaik, mana yang potensial untuk bisa dikembangkan sebagai obat anti hepatitis C ya. Demikian untuk materi pengujian anti hepatitis C secara in vitro dengan bahan dari alam atau tanaman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.